Setelah Tangsan melemparkan ubin perintah kepada Mayer, mereka tampak ketakutan dan pergi dari sana. Ubin perintah adalah benda yang ditinggalkan Tang Hao kepada Guru Agong. Namun kemudian Guru Agong menyerahkannya kepada Tangsan. Melihat ubin itu, Silong bertanya apakah Tangsan dari Aula Wuhon. Titan menjawab itu dengan berkata mereka dan Aula Wuhon adalah musuh, dan memperkenalkan Rongrong dari sekte Sibao Liuli, yang juga putri ketua sekte Ning Fengzi, yang adalah sangat membenci Aula Wuhon. Ma Hongjon meminta kepada Tangsan untuk menghajar orang-orang Aula Wuhon itu, namun Tangsan tidak memperbolehkannya. Karena jika menyerang mereka di sini, maka yang menanggung akibatnya adalah Asosiasi Pandai Besi. Tangsan kemudian menanyakan hubungan antara Aula Wuhon dan Asosiasi Pandai Besi kepada Silong. Dengan kesal, Silong menyebutkan Aula Wuhon hanya menganggap Asosiasi Pandai Besi sebagai kelompok yang tidak berguna. Mereka selalu mengacau di asosiasi. Dan makin sombong setelah tahu martial soul Silong hanyalah alat roh. Mendengar semua penjelasan Silong, Tangsan menanyakan kediaman orang-orang Aula Wuhon. Silong menjawab mereka tinggal di sebelah timur kota Gengsin, memiliki 40 orang. Beberapa dari mereka ada pada tingkat ke-60. Sisanya hanya tingkat 50 ke bawah. Setelah mereka menghabiskan makanannya, Silong membawa mereka ke tempat di mana mereka akan beristirahat. Dan Silong meninggalkan mereka untuk pergi mengurus pesanan logam. Setelah Silong pergi, Ma Hongjon menanyakan kapan akan bertindak terhadap orang-orang Aula Wuhon. Tangsan menjawab waktunya adalah setelah pelelangan selesai, ketika mereka akan pergi dari kota Gengsin. Titan mencoba ikut serta dalam misi itu, tetapi Tangsan tidak mengizinkannya karena akan terlalu mencolok. Jadi cuma Tangsan dan Ma Hongjon yang akan pergi. Satu membunuh, satu membakar. Keesokan harinya, Silong menemui Tangsan. Sedangkan Oscar, Rongrong, dan Ma Hongjon pergi berbelanja. Silong mengatakan persiapan logam sudah hampir selesai. Tinggal menunggu besi dalam yang mungkin akan dikirim keesokan harinya. Silong juga mengatakan akan mengirim 2 juniornya pergi bersama Lugao karena khawatir akan keadaan gurunya. Bahkan sampai sekarang Lugao tidak makan apa-apa, hanya fokus memikirkan jarum fair. Setelah itu Rongrong datang bersama yang lainnya. Kemudian mengeluarkan barang-barang yang dibelinya dari alat rohnya. Yang pertama adalah kristal emas. Melihat itu, Tangsan, Titan, dan Silong terkejut. Bagaimana bisa barang yang langka didapat Rongrong dengan mudah? Tangsan mengambil kristal itu dan menjentikan jarinya, dan membuatnya menjadi jarum emas. Kemudian Rongrong mengeluarkan sebuah besi yang cukup besar. Kali ini Silong yang mengambil besi itu, mengeluarkan martial soul-nya dan memecah lapisan permukaan besi itu. Besi itu terlihat hitam legam, beratnya kira-kira 100 kg. Harganya 10 kali lebih mahal dari besi dalam dan sangat langka. Dan menjadi salah satu bahan membuat Buddha Fury Tang Lotus. Besi itu dinamakan dengan besi pendingin jantung. Kemudian satu lagi biji yang terakhir. Saat Tangsan melihat itu, dia langsung mengambilnya, mengeluarkan martial soul palunya dan menempanya. Pukulan Tangsan pada besi itu menjadikannya beberapa biji abu-abu. Silong dan Titan mendekat melihat biji abu-abu itu dan bertanya kepada Tangsan. Tangsan menjawab itu adalah biji perak laut dalam, besi paling berat. Setelah itu, Tangsan menyimpan semua itu ke dalam alat rohnya. Kemudian Silong mengajak mereka datang ke acara lelang malam hari nanti. Akan ada banyak barang dan logam yang dilelang di sana. Saat sampai di malam hari, mereka memasuki ruang lelang. Dan ada juga Lugao di sana. Lugao duduk di sebelah Tangsan dan menanyakan cetak biru yang lengkap. Tangsan berkata akan memberikannya pada saat sudah sampai di sekte Tang. Lugao juga meminta senjata yang dibuat olehnya diberi cap namanya sendiri. Tangsan setuju dengan itu, asalkan ada cap sekte Tang di atasnya. Mereka pun sepakat tentang itu. Kemudian acara lelang pun dimulai. Barang yang pertama dilelang adalah besi dalam dengan berat 231 kg. Rongrong hampir memenangkan lelang itu dengan 30.000 koin emas. Namun Mayer kembali berkacau. Dia menawar seharga 40.000 koin emas dan menjadi pemenangnya. Itu bukan karena Rongrong tidak ingin, tetapi Tangsan menghentikannya untuk menawar lebih lanjut. Lelang barang kedua, 3, dan 4 hanyalah barang biasa. Lelang kelima adalah logam emas. Dan lagi-lagi Tangsan membiarkan Mayer mendapatkannya dengan 30.000 koin emas. Sampai pada saat barang yang terakhir, mereka menampilkan barang buatan Lugao.
yang adalah sepasang armor. Dikatakan armor itu sangat kuat, bisa menahan serangan ke-6 Master Roh. Myers langsung menawar dengan harga 1 juta koin emas, membuat semua orang hanya bisa diam saja. Namun Lugao terlihat kesal dengan Myers. Karena bagaimanapun itu adalah penelitiannya selama 10 tahun, dan mungkin Myers cuma akan mengambilnya saja. Lugao pun keluar dari tempat lelang dengan amarahnya, dan Tang San mengikutinya. Tang San menenangkan Lugao dengan berkata dia akan membawanya kembali, dan rencana pembantaian Tang San dimulai. 连我一次攻击都接不下来，我的第二魂火，我希望能和你认真的打一场，一切重新开始。那就如你所言。这小娃娃竟然让老子感到恐惧。这是哪里？身前若凝结，身后只要稍有松懈，破气。